Shalom semuanya. Ya, apa kabar buat adik-adik sekolah minggu semuanya yang ada di Resort Bogor? Pasti kabarnya baik dan luar biasa ya. Hari ini kita mau melakukan ibadah online buat adik-adik semua sekolah minggu yang ada di Resort Bogor. Nah, hari ini yang melayani dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di HPS Cibinong. Hari ini Kak Ida ditemani oleh dua kakak-kakak cantik nih yang di sebelah kanan dan yang kiri. Buat adik-adik yang belum kenal, yuk kita kenalan dulu yuk. Sebelah kanan Kak Ida ada siapa ya? Halo, nama saya Kak Sahma Guru Saragi. Oke, nah di sebelah kiri Kak Ida siapa nih? Halo, nama saya Kak Kartini Saragi. Oke, wah luar biasa ya Kak Ida didampingin dua guru Saragi cantik nih hari ini. Dan kita masih tetap ditemanin oleh abang pemusik kita yang ganteng, yaitu ada Abang Haris Marga Saragi. Nah, buat adik-adik semuanya, sudah siap ya kita mau melakukan ibadah kita? Jangan lupa Alkitab dan persembahannya. Sekarang duduk yang manis, supaya kita mulai ibadah kita. Kita mulai dengan saat teduh, dengan sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik kakak yang cantik dan ganteng nih, pasti masih tetap semangat ya, masih setia ya di depan handphone, di depan televisi ataupun di depan laptopnya. Masih ada yang ngantuk nggak nih? Nah, sekarang kalau masih ada yang ngantuk atau yang lemes-lemes, Kak Sama apa sih Kak? Biar nggak ngantuk Kak, biar bisa tetap semangat ibadahnya, ngapain kita nih Kak? Kita kan mau ibadah, harus ada ya gerakan dikit gitu Oh, Kak. kita olahraga ya, olahraga ya. Nah, kalau Kak Kartini semangat nggak kita biar nyanyi, biar semangat nih? Semangat dong. Oke, yuk adik-adik semuanya yang ada di rumah, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu pembukaan kita, yaitu Senang-senang Memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malu, Yesus Tuhanmu sedang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, Oke, buat adik-adik semuanya gimana? Masih semangat ya? Nah, walaupun di sini Kak Ida sama kakak-kakaknya duduk, jangan duduk dulu. Kita masih semangat mau bernyanyi. Kita pakai gerakan yang lebih heboh lagi. Kita akan bernyanyi bersama-sama dengan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ayo.
Adik-adik semuanya gimana? Sudah semangat ya? Tetap semangat ya? Sekarang silahkan duduk. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan datang ke hadapan Tuhan dengan doa kita. Kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik, dengan sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu, supaya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan dengan menaruh pengharapan akan pernyataan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu yang menyucikan hati dan pikiran kami, supaya boleh memandang wajah-Mu yang Engkau hadapkan ke tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah bernyanyi tadi, kita sudah membuka ibadah kita dengan potum. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah, Kak Ida mau tanya nih sama Kak Sahma sama Kak Kartini. Tema kita minggu ini apa sih, Kak? Tuhan pahlawan. Iya, Tuhan adalah pahlawan. Wah, Tuhan adalah pahlawan. Berarti apa sih, Kak, artinya pahlawan itu, Kak? Pahlawan itu adalah pengorbanan. Oh, pengorbanan berarti orang yang mau berjuang dan yang mau berkorban ya, Kak ya. Wah, berarti kalau begitu yang udah Kak Kartini rasakan ketika Tuhan itu menjadi pahlawan buat Kak Kartini apa sih? Yang kurasakan apa sih, Kak?
Kak Kartini Dia mau berkorban, itu disalibkan, gitu kakak. luar Iya. biasa ya, berarti Tuhan itu pahlawan kita. Nah, kalau Tuhan pahlawan kita sudah mau berjuang, nah ketepatan besok itu tanggal 17 Agustus biasanya kita merayakan apa tuh Kak? Hari kemerdekaan dong kakak. Hari kemerdekaan Iya. Republik Indonesia. Kalau ingat yang keberapa tuh? Keberapa ya Kak? Ayo. Aku nggak lupa loh. Yang keberapa sih Kak? 75 tahun dong 75 kakak. tahun kita Iya. merdeka. Nah, berarti banyak dulu pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang ya Kak, berkorban Iya. untuk bangsa dan negara kita. Nah, coba Kak Ida mau tanya nih, Kak Kartini ingat nggak salah satu aja nama pahlawan nasional kita yang dulu berjuang buat kita? Ini Kak Ida. Siapa sih Kak? Sesuai dengan namaku. Oh ya? Raden Ajeng Kartini. Oh iya, keren ya, Raden Ajeng Kartini. Berarti ini Kartini masa kininya loh. Nah, betul, Kak. kalau Kak Kartini ingat dulu perjuangannya Raden Ajeng Kartini itu apa sih? Emansipasi perempuan. Mm-mm. Perempuan itu tidak boleh sekolah Kak Oh, Ida. dulu nggak boleh sekolah ya Kak ya? Sekarang udah zaman now perempuan. Sudah sekolah, banyak yang jadi menteri, jadi presiden, jadi dokter, semuanya boleh ya. Kalau dulu nggak boleh ya Kak ya. Nah, kalau Kak Sahma, ada nggak sih yang ingat salah satu pahlawannya GKPS? Kayaknya Marga Saragi ya. Oh ya, berarti sama dong sama Kak Sahma ya? Iya, opung lah kali itu. Oh iya ya, siapa sih? Itu loh kak, yang namanya Jewismar Saragi. Oh iya, Pendeta Jewismar Saragi. Kalau Kak Sahma tahu apa sih perjuangannya Pendeta Jewismar itu buat GKPS ya? Iya, buat GKPS memperjuangkan gereja Simalungun di Simalungun. Oh iya, dia mengenalkan Injil ke tanah Simalungun ya Kak ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau begitu tuh kita temanya hari ini adalah Tuhan adalah pahlawan. Yuk buat adik-adik semuanya, kita kembali bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang sesuai dengan tema kita, yaitu Aku Pahlawan Kecil, dan juga di medley dengan Aku Pahlawan Kristus. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lagi, lebih semangat lagi. Yesus panglima waktunya kita mau belajar kita. Yuk semuanya adik-adik sekolah minggu, masih ingat enggak dengan dasatita kita? Dasatita kita ada berapa sih Kak Sama? Ada 10 Kak. Ya, ada 10. Nah hari ini kita mau belajar hanya 3 saja. Nah dasatita yang ketiga, dari dasatita yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tapi tetap dihafal di rumah dasatita yang pertama sampai dengan yang ke-10. Oke, dimulai dari Kak Kartini, silakan. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya,
Hari ini titah kita hanya 1 sampai dengan yang ketiga, dan yang diucapkan tadi oleh kakak-kakak di sini itu tidak lengkap ya. Ini hanya buat titah adik-adik yang di kelas kecil, tapi buat yang di kelas besar dan tunas remaja tetap dihafalkan yang lengkap. Pasti semuanya sudah tahu ya, dan kakak percaya semua adik-adik di rumah tetap mau belajar dan menghafal titah, karena titah ini juga sebagian dari perintah Tuhan buat kita. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Anak sekolah minggu masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke. Yuk, sekarang kita mau belajar tentang ayat hafalan kita untuk minggu ini. Kakak Artini sama Kak Sama inget nggak ayat kita minggu ini nih? Kita sama-sama bacain ya Kak ya. Yuk, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari kitab Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itulah pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Sekali lagi dan lebih semangat ya Kak. Keluaran 15 ayat yang ketiga. Tuhan itulah pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita, persembahan yang sudah disiapkan tadi. Yuk kita angkat seperti biasanya. Ayo kita angkat tinggi-tinggi. Hubere doon 2 bersama-sama dengan adik-adik di rumah ya. 2 ya. Hubere doon hubani harajaon ninebata papa singhamma. Sambil kita bernyanyi dengan lagu Sai Hupa Sangap Tong Tong. Sambut firman Tuhan. Sudah disiapkan semua Alkitabnya. Kita bernyanyi dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Salam adik-adik sekolah minggu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Engkau memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami, urapi kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Sefanya pasal 3 ayat 17. Sefanya pasal 3 ayat 17. Kita bersama-sama membacanya. 2, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Salam bagi kita semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah memiliki idola kita, yaitu superhero yang kita damba-dambakan. Apakah itu Spider-Man, apakah itu Hulk, apakah itu Iron Man, dan sebagainya. Yang pasti adik-adik sekolah minggu, siapapun itu yang menjadi superhero-nya, ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh superhero, yaitu superhero bertujuan untuk melakukan kebaikan. Superhero bertujuan untuk melakukan yang terbaik. Superhero melakukan tidak hanya kepada dirinya, tetapi dia melakukan untuk orang banyak. Nah, luar biasa. Dan pada saat ini banyak kita yang mendambakan superhero. Siapa yang menjadi hero kita, siapa yang menjadi pahlawan kita. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita, siapa yang menjadi superhero kita? Nah, ada juga yang mengatakan, pahlawan saya bapak saya, pahlawan saya mama saya. Tetapi firman Tuhan menyapa kita pada hari Minggu ini yang mau diingatkan kepada kita melalui Sefanya 3, dikatakan, siapa itu Sefanya? Sefanya adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan kasih Allah kepada orang-orang Yerusalem, untuk menyatakan firman Allah kepada orang-orang Yerusalem, untuk menyatakan pertobatan kepada orang-orang Yerusalem. Kenapa? Agar orang-orang Yerusalem itu mengingat yang membebaskan mereka, yang melepaskan mereka dan menguatkan mereka dan membaharui mereka dari tanah Babel menuju tanah Yerusalem. Itu adalah Allah itu sendiri. Hal ini yang mau diingatkan oleh Nabi Sefanya kepada orang-orang Yerusalem, supaya orang-orang Yerusalem jangan lupa atas karya penyelamatan Allah, atas karya Allah itu sendiri di tengah-tengah kehidupan mereka, yang mana Allah menuntun mereka, menuntun orang-orang Yerusalem membawa pulang sampai ke tanah mereka itu sendiri, mulai dari tanah Babel sampai dengan Yerusalem. Tidak hanya menuntun di dalam perjalanan, tetapi juga menuntun di dalam kesehatan, di dalam makanan, di dalam segala yang mereka dapatkan. Sampai di tengah-tengah Yerusalem, kota yang dijanjikan Allah buat mereka. Adik-adik sekolah minggu, tentu hal yang menarik yang kita ambil dari superhero kita, yang pasti superhero melakukan yang baik. Superhero melakukan yang benar. Untuk siapa? Untuk orang banyak. Untuk siapa? Untuk dunia sekitar. Nah,
Adik-adik sekolah minggu, di sini dikatakan firman Tuhan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Kita diingatkan kembali, Tuhan Allah itu adalah sebagai pahlawan. Mungkin pahlawan di dalam kehidupan kita sangat luar biasa ya. Jiwa pahlawan di dalam diri kita, jiwa patriot kita di dalam diri kita sangat luar biasa. Mungkin kita menyatakan Indonesia merah darahku, putih tulangku. Artinya merah itu menandakan, iya, benar. Putih itu menandakan, iya. Artinya ada jiwa pahlawan di tengah-tengah pribadi kita. Dan ini yang mau diingatkan kepada kita. Supaya jiwa pahlawan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi jiwa pahlawan kita itu adalah untuk bagi orang lain. Kebaikan bagi orang lain. Kebaikan bagi lingkungan kita. Kebaikan bagi negara kita. Kita kembali dengan firman Allah. Ketika Zefanya mengingatkan bangsa Israel, orang-orang Yerusalem atas Allah yang ada diam di antara mereka. Allah lah yang berperan untuk menyelamatkan mereka, untuk membebaskan mereka. Untuk memerdekakan mereka dari penjajahan. Dan ini juga menjadi perenungan bagi kita. Indonesia sudah merdeka? Iya, 75 tahun. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini gara-gara kekuatan manusia saja, kekuatan Indonesia saja, kekuatan tentara-tentara Indonesia, kekuatan masyarakat Indonesia? Ya kalau kita berpikir, bagaimana mungkin bisa menang bambu runcing senjatanya dibanding dengan senjata mesin? Tentu itu hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi ketika kita melihat Allah lah yang berperan, Allah lah yang bersama-sama dengan kita di dalam merebut kemerdekaan ini. Sehingga apapun bisa terjadi ketika Allah memberkati. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu melalui yang terjadi di dunia ini saat ini. Bagaimana kita mampu berproses melewati masa pandemi ini? Siapa yang menang? Apakah COVID-19 yang menang? Atau mungkin kita yang menang? Ini semua kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Allah lah yang berperang. Allah lah yang bersama-sama dengan kita. Dan Allah itu sebagai pahlawan untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Untuk melakukan yang indah bagi kita. Untuk memerdekakan kita. Untuk menyelamatkan kita dari COVID-19 ini. Bukan hasil usaha kita. Kita harus sampai ke situ. Dan mungkin kita di dalam pelajaran kita. Kita harus meyakini ketika saya mendapatkan ranking 1. Ketika saya dapat peringkat pertama. Ketika saya dapat yang terbaik. Ketika saya mendapat sebuah julukan sebagai siswa yang terbaik. Kita harus sampai kepada siapa yang berperan di dalam ini semua.
yaitu Allah itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang berperan, yang ada di dalam diri kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini firman Tuhan juga mengatakan Allah juga membaharui. Allah juga bergirang. Setiap kemenangan, setiap kemerdekaan, setiap kesuksesan wajib dirayakan. Setiap kemenangan, setiap kesuksesan, setiap kemerdekaan wajib juga dirayakan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan kegembiraan. Sebab firman Allah berkata, kemenangan kemerdekaan yang dialami oleh orang-orang Yerusalem itu juga adalah kemerdekaan Allah. Allah juga bergembira di situ. Allah juga bersukacita di situ. Demikian dengan kita, adik-adik sekolah minggu. Kesuksesan yang kita alami, sukacita yang kita alami, Allah juga bergembira di situ. Allah juga ada di situ. Ini menandakan bahwa Allah itu diam di antara kita. Allah itu berada di tengah-tengah kita untuk menuntun kita, untuk memberkati kita. Ketika Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus. Iya, besok ya, iya. Seluruh Indonesia, bahkan negara-negara mengatakan, wah selamat kepada orang-orang Indonesia, kepada Republik Indonesia merdeka. Apakah adik-adik sekolah minggu penuh dengan sukacita merayakannya? Itu kemerdekaan secara negara. Bagaimana peran Allah yang memerdekakan kita dari dosa? Apakah kita bersukacita? Kita lepas dari kuk dosa. Kita lepas dari perhambaan dosa. Ini yang mau diingatkan. Ketika Tuhan Yesus Kristus telah berperan untuk membebaskan kita, telah berperan untuk menyelamatkan kita, memerdekakan kita dari dosa. Ini yang mau kita maknai, adik-adik sekolah minggu, di dalam kehidupan kita, supaya karya pemerdekaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri kita imani, sehingga kita tidak lagi mengerjakan dosa. Ini dituntut dari jiwa patriot kita, jiwa pahlawan kita, untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan yang indah di tengah-tengah kehidupan ini. Peranan Tuhan Yesus untuk memerdekakan kita. Tuhan Yesus yang berada di tengah-tengah kehidupan kita, membebaskan kita dari kuk dosa. Seperti yang dikatakan oleh Apostel Paulus. Ketika kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia berdosa tanpa terkecuali. Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi keselamatan itu karunia Allah. Keselamatan itu hidup uhurni naibata. Jika kita diingatkan kembali buat karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang ada di antara kita, Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita, dia sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menang, ketika kita berhasil, Allah juga bersukacita di dalam keberhasilan kita. Allah juga bersukacita di dalam kemerdekaan kita untuk melawan segala tindak kejahatan, untuk melawan segala dosa yang ada di tengah-tengah kehidupan ini.
Saya yakin adik-adik sekolah minggu mampu untuk bertahan di dalam iman meskipun goncangan, cobaan banyak datang di dalam kehidupan. Tuhan Yesus selalu diam di antara kita untuk menguatkan dan berperang bersama-sama dengan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang kami dengarkan. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam setiap perjuangan kami, di dalam setiap usaha kami, Tuhan Allah, Tuhan Yesus selalu berjalan bersama-sama dengan kami untuk memerdekakan kami dari penghambaan dosa. Kuatkan kami ya Tuhan, urapi kami. Di dalam Kristus Yesus, kami bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik semuanya, untuk hari ini, minggu ini, Kak Ida ada kasih tugas kreativitas ya. Buat adik-adik yang kelas kecil, karena hari ini tema kita itu pahlawan dan besok kita memperingati HUT RI yang ke-75 tahun. Jadi buat adik-adik kelas kecil, Kak Ida minta untuk menempel kertas gambar bendera. Tapi tidak diwarnai, tapi menempel. Nanti ada kertas minyak. Nah, itu digunting. Boleh dia berbentuk persegi panjang ataupun yang segitiga. Nah, itu ditempel di kertas kosong begini. Jadi kelihatan dia warna benderanya merah putih. Kemudian di bawahnya ditulis dengan kalimat HUT RI 75 tahun. Itu buat kelas kecil. Nah, untuk adik-adik yang di kelas besar, nanti Kak Ida kasih file seperti ini kepada kakak PJ kelasnya. Nah, di sini nanti bentuknya seperti teka-teki silang, mendatar dan menurun. Nah, di kolom ini nanti kalian bisa mencari nama-nama pahlawan nasional. Ya. Kemudian tugasnya ada 2. Sesudah mendapatkan nama-nama pahlawan nasional ini, kalian nanti sambil menghafalkan teks proklamasi. Ya, kirim videonya ke kakak PJ kelasnya masing-masing, nanti akan ditampilkan di ibadah minggu selanjutnya. Nah, buat adik-adik semuanya, minggu lalu kita tidak ada kreativitas dan ada beberapa kreativitas adik-adik yang minggu tanggal 2 ataupun minggu-minggu lalunya belum sempat diedit ke video online. Nanti akan sekalian kita masukin ke ibadah minggu selanjutnya. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat untuk melakukan tugas-tugas dan kreativitasnya di rumah. Oke? Indonesia tanah air kata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Kak Ida ucapin buat semua adik-adik sekolah minggu yang sudah bersedia mengikuti ibadah sekolah minggu online dari rumah masing-masing. Pesan Kak Ida buat adik-adik, tetap semangat untuk melakukan ibadah dan memuji Tuhan di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan kalau pergi keluar rumah selalu pakai masker. Oke? Salam sehat, stay at home, merdeka!